Saat itu, aku tergabung di kepanitiaan MOS atau biasa disebut Mabim di kampusku. Aku mendapat posisi sebagai koordinator lapangan bersama 3 rekan lainnya. Hari itu, kuingat adalah hari ketiga Mabim. Sampai ketika siang harinya, salah satu rekan korlapku yang perempuan mengeluh pusing dan pingsan di tengah acara. Namanya Lia. Lia dibawa ke ruang kesehatan untuk diberikan waktu beristirahat dan memulihkan keadaannya. Namun, entah mengapa, perasaanku merasa ada yang berbeda hari itu. Tapi, karena saat itu banyak yang harus kuurus, akhirnya kuabaikan perasaan tidak enak itu. Namaku Nela. Ketika jam istirahat, aku beranjak dari ruang aula untuk melihat keadaan Lia. Namun, ketika baru saja aku akan masuk ke ruangan medis, aku sedikit terkejut. Ketika ternyata di ruang medis, Lia sedang dikerumuni banyak orang. Dan ketika aku coba mendekati, rupanya Lia terlihat sedang seperti orang kesurupan. Kulihat Lia sedang ditangani oleh salah seorang kakak tingkatku, Kak Amir namanya. Kak Amir memang sudah dikenal memiliki kemampuan lebih dalam untuk menangani hal semacam ini. Namun, sejujurnya, aku melihat ada sesuatu yang sedang menindih Lia. Kulihat dari kejauhan, seperti ada sesosok bayangan hitam dengan wujud yang seperti asap. Aku hanya bisa melihat bentuk dari belakangnya saja. Karena posisi sosok tersebut menghadap Lia seperti memeluk Lia yang sedang terbaring di kasur. Kondisi Lia saat itu menangis histeris dengan mata melotot dan berteriak. Melihat itu, aku yang memang mengalami masalah dengan penglihatanku memilih untuk keluar ruangan dan kembali berlari ke aula. Bukan karena aku tidak ingin membantu, tapi aku tidak tahan lagi dengan apa yang aku lihat. Akhirnya, setelah jam istirahat selesai, acara kembali dilanjutkan. Aku menikmati posisiku sebagai korlap. Hingga sekitar jam 4 sore, sudah waktunya untuk para peserta Mabim pulang. Namun, kami selaku panitia terpaksa harus menunda jam pulang. Karena peralatan yang harus mereka gunakan di acara camping belum datang. Sedangkan acara camping tersebut akan diadakan di hari kelima Mabim, dan hari keempat Mabim diliburkan. Perasaan tidak enak yang aku rasakan sejak siang semakin terasa. Sampai aku memutuskan untuk keluar aula
dan menyerahkan acara untuk sementara kepada rekan korlap yang lain. Di luar aula, aku duduk di salah satu anak tangga yang ada di sana. Ketika aku sedang duduk, Kak Amir menghampiriku dan berkata, "Jangan melamun," katanya. "Kalau merasa kurang enak badan, lebih baik pulang saja." Mendengar omongan itu, aku pun hanya tersenyum sambil mengiyakan. Entah kenapa, saat itu aku mendadak merasa sulit untuk fokus serta konsentrasi. Padahal, aku sudah mencoba memikirkan sesuatu. Tapi tetap saja, pikiranku seakan kosong dan belum bisa melupakan kejadian yang menimpa Lia tadi. Sampai akhirnya, aku pun memutuskan untuk meminta izin dan pulang untuk beristirahat. Guys, sorry banget nih. Kayaknya gue pulang duluan aja ya. Gue gak enak badan banget nih. Setelah berpamitan, aku pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku segera menuju ke kamarku. Mencoba untuk langsung tertidur. Namun, hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak membayangkan kejadian yang tadi dialami Lia. Sampai... Samar, aku mendengar suara seperti cakaran dan terdengar suara isak tangis perempuan. Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu. Tapi aku mengintip sedikit ke arah meja yang ada di kamarku. Terlihat sebuah gelas tergeletak di lantai. Aku pun bangkit dari tidurku, melihat ke sekitar. Aku pun berpikir, kenapa gelas itu bisa jatuh? Padahal perasaan aku menyimpan gelas itu di tengah meja. Jadi mustahil jika tidak ada yang memindahkannya. Mataku menerawang ke sekitar kamarku. Namun, tidak ada apa-apa. Sampai ada yang menepuk pundakku. Ketika ku berbalik, kulihat sosok hitam besar sudah ada di belakangku. Iya, itu seperti sosok yang tadi siang kulihat. Namun, kini terlihat lebih besar melebihi badanku. Nafasku mulai terengah-engah. Jantungku berdegup kencang dan kakiku sangat lemas. Aku terduduk di atas tempat tidur. Kulihat rambutnya mulai terurai dan sangat panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya sangat tirus dan ia memakai jubah hitam panjang.
coba berontak, namun kepalaku mulai berat dan badanku pun lemas. Dan aku pun tidak sadarkan diri di sana. Setelah melihat sosok tersebut, entah kenapa mendadak semua gelap. Sampai aku mendengar suara seorang laki-laki yang memanggilku. Ketika aku buka mata, aku melihat tubuhku sedang dibopong oleh seseorang. Dan ternyata itu orang tuaku. Setelah tersadar dan cukup tenang, orang tuaku pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, aku seperti orang kesurupan tadi. Mendengar itu, aku pun jadi teringat dengan kejadian yang menimpa temanku. Mungkin apa yang dilihat oleh orang tuaku sama halnya dengan yang aku lihat. Aku pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan keesokan harinya, orang tuaku langsung membawaku ke tempat orang pintar. Katanya takut terjadi apa-apa. Ketika diperiksa, ternyata benar saja. Orang pintar itu bilang bahwa aku diikuti oleh sesosok makhluk yang katanya ingin mencelakakanku. Sampai akhirnya setelah itu aku tidak mendapat gangguan apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi denganku. Entah sosok itu benar ingin mencelakaiku atau tidak. Namun, ini adalah kejadian yang tidak bisa aku lupakan sampai sekarang.